الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Jadi Yasin ini banyak memotivasi kita untuk melihat di langit, melihat di bumi, melihat di hewan ternak. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Allahumma anfa'na warfa'na wa barik lana bil Qur'an ya arhamar rahimin. Jamaah subuh rahimakumullah, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, serta para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, yang bisa kita lihat maupun yang tidak bisa kita lihat. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita mudah-mudahan bisa menjadi sarana untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Salam kita aturkan kepada Rasul kita, uswah kita, tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh rahimakumullah, sambil kita beriktikaf sejenak dalam masjid yang mulia ini, mari sama-sama kita mendengarkan kalam-kalam ilahi dalam surat Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 71. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman fahum laha malikun wa dhallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun wa lahum fiha manafi'u wa masharib afala yashkurun wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdarun fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Jemaah saya muliakan,
Sebelum kita bahas ayat 71 ini, 72 dan seterusnya, pada ayat yang sudah kita bahas dahulu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana fenomena kebangkitan dan kehidupan serta kematian, kejadian di dunia maupun kejadian di akhirat, dan itu semuanya ada di dalam Al-Quranul Karim. Tatkala kita Allah Subhanahu wa taala berikan umur, maka umur itu tidak selamanya tidak selamanya dia selalu berkembang dari anak-anak, dewasa, orang tua, kemudian meninggal, berproses, tidak menetap. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, ada yang umurnya dipendekkan, ada umurnya dipanjangkan, nunakkishu fil khalq, kami akan kembalikan dia di awal kejadiannya, menjadi lemah, menjadi pikun, menjadi seperti anak kecil. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun. Apakah mereka tidak memikirkan? Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Ini semuanya sudah diingatkan di dalam Al-Quran. Diingatkan tentang proses kematian, diingatkan tentang proses kebangkitan, diingatkan tentang hakikat kehidupan, diingatkan tentang surga, diingatkan tentang neraka. In huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Kalau kita baca Al-Quran ini jelas semuanya, nggak ada yang nggak jelas, tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak jelaskan, transparan. Wa Qur'anun mubin liyundhira man kana hayya, agar Nabi Muhammad SAW atau Al-Quran itu memberikan peringatan kepada orang yang hidup hatinya, hidup pikirannya, hidup spiritualnya, sehingga amalnya juga hidup. Liyundhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin, dan agar ketetapan azab pasti kepada orang-orang yang kafir. Jemaah saya muliakan, ini apa yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ayat 71 kembali Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita tentang apa yang ada di sekitar kita. Awalam yarau, dan tidakkah mereka melihat? Allah nyuruh kita untuk melihat, supaya tidak termasuk ayat tidakkah mereka melihat. Apa? Anna khalaqna lahum, sesungguhnya bahwa kami telah menciptakan, khalaqna lahum mimma amilat aydina an'ama, bahwa kami telah menciptakan hewan ternak untuk mereka.
fasilitas makanan. Di pertengahan ayat penjelasannya tentang biji-bijian, kebun-kebun. Di ayat yang ke-33, 34, 35, fasilitas hidup kita itu Allah kasih biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, air. Itu di ayat 33, 34, 35, 36. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Di ujung surat Yasin ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita nikmat lain, yaitu nikmat hewan ternak, nikmat makanan yang berupa daging. Jadi tatkala kita makan daging, Allah nyuruh kita untuk melihat bahwa yang menciptakan, yang kalian makan daging itu adalah kami yang ciptakan. Kita kan makan daging di warung atau kita beli, itu kan sudah jadi, sudah kita beli dengan kita tukar dengan uang. Tapi proses jadi daging kita nggak tahu. Allah katakan khalaqna lahum mimma amilat aidina, bahwasanya kami ciptakan bagi mereka dari tangan kami, maksudnya dari karya kami. An'ama, hewan ternak untuk kita. Dia masih muliakan, untuk hewan ternak ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu surat, yaitu surat Al-An'am. Di Al-An'am penjelasannya tentang unta, tentang sapi, tentang kambing. Dalam satu halaman itu bicara tentang unta, sapi, kambing. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita bahwa Al-An'am itu, hewan ternak itu, kami yang ciptakan. Kalian tinggal makan saja. Fahum laha malikun, lalu mereka menguasainya, memilikinya. Jadi hewan ternak itu mereka miliki. Yang punya kambing memilikinya, yang punya unta memilikinya, yang punya sapi memilikinya. Yang ciptakan Allah SWT, yang menentukan warnanya Allah, yang menciptakannya Allah. Manusia tinggal memilikinya saja. Yang tidak memilikinya makan. Fahum laha malikun, mereka memilikinya, menguasainya. Apakah kepemilikan ini adalah kepemilikan mutlak? Tidak. Karena kepemilikan mutlak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang punya kambing, yang punya sapi, yang punya unta, itu bukan milik yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala menyindir kita bahwa apa yang kita miliki berupa hewan ternak itu kepemilikan sementara,
bukan kepemilikan yang abadi. Fahum laha malikun wa dzallalnaha lahum. Kemudian setelah mereka miliki, kami tundukkannya hewan-hewan untuk mereka. Hewan-hewan ternak itu ditundukkan menjadi jinak, bisa digunakan untuk membajak sawah, bisa untuk ngangkat barang, bisa untuk transportasi. Wa dzallalnaha lahum, ditundukkan, dijinakkan, dimudahkan untuk manusia untuk menggunakannya. Wa dzallalnaha lahum faminha raqubuhum, sebagiannya menjadi tunggangan, sebagiannya menjadi tunggangan. Tunggangan apa? Tunggangan bagi orang yang butuh untuk ditunggangi. Kalau hari ini tunggangan ya kendaraan. Waktu belum ada kendaraan, maka tunggangannya adalah al-an'am, unta yang merupakan bagian daripada al-an'am. Itu adalah alat transportasi. Tentang hal ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nahl, walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bisyaqqil anfus inna rabbakum laraufur rahim wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun. Itu tunggangan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-An'am, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walakum fiha, dan kamu memperoleh, dan bagi kamu ciptaan manusia, untuk manusia ada kendaraan. Walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Dan di antara hewan ternak itu ada yang digunakan bulunya untuk menghangatkan dan berbagai macam manfaat. Wa manafi' wa minha ta'kulun. Wal an'ama khalaqaha, dan hewan ternak itu kami ciptakannya untuk kamu. Wal an'am khalaqaha lakum fiha dif'un, padanya ada bulu yang menghangatkan. Wa manafi', dan berbagai macam manfaat. Wa minha ta'kulun, dan sebagainya kamu makan. Walakum fiha jamal, dan kamu memperoleh keindahan padanya. Hina turihuna wa hina tasrahun, ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepasnya ke tempat pengembalaan. Wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bisyaqqil anfus, dan dia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya kecuali dengan susah payah. Ini Al-An'am. Memang sekarang Al-An'amnya sudah tidak relevan lagi. Kenapa? Karena untuk ngangkut barang sudah ada truk, sudah ada kontainer, sudah ada alat transportasi lain. Ketika ayat ini diturunkan, kan nggak ada itu.
Yang ada adalah ya unta yang menjadi alat transportasi. Al-An'am. Ya. Baik, kita kembali ke Yasin. Walahum fiha manafi'. Dan bagi mereka dengan hewan ternak itu mendapatkan banyak manfaat. Yang tadi bulunya, kulitnya, susunya, tulangnya, kepalanya, kakinya, macam-macam. Walakum fiha manafi' wa masyarib, dan minuman, susunya, wa masyarib. Nah, dari ini semua, dari nikmat hewan ternak ini saja dengan berbagai macam manfaatnya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengakhiri ayat nikmat tentang hewan ternak ini dengan mengatakan afala yashkurun. Kenapa mereka tidak bersyukur? Jadi untuk urusan makan daging saja, minum susu saja, dan manfaat dari berbagai macam hewan ternak ini, Allah nyuruh kita untuk bersyukur. Afala yashkurun. Kenapa mereka tidak bersyukur? Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yansarun. Dan mereka mengambil sesembahan selain Allah. Udah dikasih berbagai macam nikmat hewan ternak dan makanannya dan minumannya, ternyata manusia bukannya bersyukur tapi menjadikan selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu sebagai sesembahan. Maksudnya apa? Supaya apa? La'allahum yunsarun, agar mereka mendapatkan pertolongan. Orang-orang kafir Quraisy bukannya tidak tahu siapa Allah, bukannya enggak mengerti siapa Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Tapi kenapa mereka tidak mau menyembah Allah? Al-Quran menyebutkan dua saja alasannya. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah sesembahan-sembahan itu kecuali untuk menjadikan kami itu supaya dekat dengan Allah. Sesembahan itu adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini keyakinan, mindsetnya begitu. Kemudian yang kedua, alasannya adalah syufa'auna indallah, supaya sesembahan tadi ini, berhala tadi ini bisa menolong kami nanti di akhirat. Dua ini yang nggak bisa dipisahkan, yang nggak bisa dilepaskan oleh orang-orang kafir Quraisy waktu itu. Mereka orang yang ngerti siapa Allah, tapi untuk menyembah Allah mereka tidak mau. Kenapa? Karena dua. Karena mereka ingin dengan sesembahan ini semakin dekat sama Allah, tapi ternyata semakin jauh. Yang kedua, mereka ingin sesembahan ini menjadi syafaat yang akan menolong mereka di akhirat. Pada akhirnya, jangankan mereka, sesembahan Tuhan nggak bisa memberikan apa-apa. Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yansarun. Dan mereka mengambil sembahan selain Allah agar mereka mendapatkan pertolongan. La yastati'una nasrahum.
Mereka sesembahan tadi ini, apapun bentuknya, tidak bisa menolong mereka. La yastati'una nasrahum. Jadi ini ayat yang secara gamblang menyebutkan bahwa apa saja yang disembah selain Allah tidak bisa menolong orang yang menyembahnya. Saya ulangi, apa saja yang disembah selain Allah tidak bisa menolong orang yang menyembahnya. Ayatnya apa? La yastati'una nasrahum. Yang bisa menolong kita Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Wa hum lahum jundun muhdarun. Malah mereka itu tentara yang disiapkan untuk menjaga sembahannya. Orang yang menyembah itu nanti di akhirat akan menjaga yang menyembahnya, yang disembahnya. Akan dikumpulkan antara penyembah dengan disembah. Allah kumpulkan. Allah tanya, ahaulai kanu ya'budun, apakah pernah kalian menyuruh hamba-hamba ini untuk menyembah kalian? Enggak ada. Wahum lahum jundun muhdarun. Padahal mereka itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga sembahannya. Allah pertemukan mereka, Allah kumpulkan mereka antara penyembah dengan disembah di neraka. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Sesungguhnya kamu penyembah-penyembah dan apa-apa yang kamu sembah akan dikumpulkan di neraka jahanam. Antum laha waridun, dan dua-duanya akan datang secara bersamaan. Fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Maka janganlah engkau wahai Muhammad sedih hati dengan apa yang mereka lakukan terhadap intimidasi, cemoohan, enggak mau mendengar dakwahmu. Fala yahzunka qauluhum, karena tugasnya hanya menyampaikan, berdakwah, yang beri hidayah Allah Subhanahu wa taala. Fala yahzunka qauluhum, janganlah ucapan mereka itu membuat kamu sedih. Jadi kalau dakwah nih, ngajak ini nggak usah baperan. Namanya kita ngajak, hidayah Allah yang berikan. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Ya. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan. Jemaah saya muliakan, inilah beberapa peringatan dari surat Yasin untuk kita jadikan sebagai ibrah agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adapun ayat 77 dan seterusnya, ini temanya beda lagi, terkait dengan Allah nyuruh kita melihat diri sendiri. Kalau tadi 71 sampai 76 nyuruh kita melihat hewan ternak dan apa yang kita dapatkan manfaat dari itu. Sedangkan ayat ke-77 nyuruh kita untuk melihat diri kita. Jadi Yasin ini banyak memotivasi kita untuk melihat di langit, melihat di bumi, melihat di hewan ternak. Nah, pada ayat yang kedepannya Allah nyuruh kita untuk melihat siapa kita sebenarnya. Ya, mudah-mudahan Allah SWT merahmati kita. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum وصل وسلم warahmatullahi على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سمع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين 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 صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين
وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا، للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا، أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا، واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا، واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا، والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا، والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا، ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا، وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا، وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا، واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. آمين آمين آمين. بسر الفاتحة. ورحمة الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.